Waktu Bapak Ibu dan saya memilih untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, percayalah begini Bapak Ibu. Kesatuan, kesehatian, sepikir, sehati, itu akan menjadi sulit untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita. Yesus bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ingat Bapak Ibu, saya bukan dari dunia, saya datang dari Bapa. Makanya Yesus peringatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu dan saya memilih untuk mengasihi dunia, maka percayalah kesatuan akan menjadi satu hal yang sulit untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya memilih untuk mengasihi dunia, percayalah di dalam keluarga kita, kesatuan itu akan sulit tercipta. Apa kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu yang mungkin mengikuti secara online, Shalom. Bapak Ibu, kita masih tetap belajar. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah beberapa minggu terakhir ini, kita masih ada dalam satu tema, yaitu berjalan dalam kesatuan. Dan pagi ini saya mau berbagi buat kita semua. Yang saya kasih judul pagi hari ini adalah hidup dalam kesatuan. Kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari tempat ini, kita sedang berbicara dalam Yohanes pasal yang ke-17. Itu tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk satu kesatuan itu bisa terjadi. Bapak Ibu baca di ayat yang pertama dari Yohanes pasal 17. Ada satu kalimat yang dimulai dari ayat yang pertama dikatakan begini. Lalu Yesus menengadah ke langit dan dia berkata. Yesus menengadah ke langit dan dia berkata. Apa yang dilakukan Yesus itu menunjukkan bahwa dia sedang ada dalam satu kesungguhan. Yesus sedang menengadah ke langit karena kalau Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Baru, Yesus sering berdoa ketika Yesus ada di satu tempat dia berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu baca baik-baik, di dalam pelayanan Yesus, hanya ada 3 kali Yesus berdiri dengan posisi menengadah. Yang pertama itu ketika Yesus ada di depan kuburnya Lazarus. Alkitab menulis bahwa Yesus menengadah, dia berdoa, dan dia katakan kepada Lazarus yang telah mati, dia katakan keluar. Dan Alkitab menulis Lazarus keluar dari dalam kubur. Yang kedua adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dikatakan bahwa lalu Yesus mengambil roti dan ikan, lalu dia menengadah ke langit dan dia berdoa. Dan kita tahu semua apa yang terjadi. 5.000 orang bisa makan. Dan yang ketiga adalah di Yohanes 17 ini. Dikatakan bahwa Yesus menengadah ke langit dan dia berdoa. Nah, tentu apa yang dia doakan, ini yang kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Di dalam Yohanes 17, dikatakan bahwa Yesus bukan saja berdoa untuk murid-muridnya. Tetapi Yesus juga berdoa kepada kita. Berdoa kepada orang-orang yang percaya kepadanya oleh pemberitaan firman Tuhan. Di ayat yang ke-20, ditulis begini. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yohanes 17 ini judulnya dibilang bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya.
Tapi kalau kita baca baik-baik, bukan saja Yesus berdoa buat murid-muridnya pada waktu itu. Tapi Alkitab menulis, Yesus juga berdoa kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Artinya bahwa Yesus juga berdoa buat Bapak Ibu dan saya. Kita orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Doa ini pun buat Bapak Ibu dan saya. Di ayat yang ke-11 dan 14 serta ayat yang ke-16, kita menemukan ada satu kalimat yang Yesus beberapa kali mengulangnya. Di ayat yang ke-11 Yesus bilang begini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, Bapak Ibu dan saya, kita masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di ayat yang ke-14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dikatakan begini, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan di ayat yang ke-16 ditulis begini, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus bilang begini Bapak Ibu, bahwa mereka bukan dari dunia. Kalau dihubungkan dengan ayat yang 20 tadi, bahwa Yesus bukan saja berdoa buat murid-muridnya, tapi Yesus berdoa buat kita semua orang-orang yang menerima pemberitaan firman. Berarti ayat ini sedang ditujukan bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita bukan berasal dari dunia. Kita ada di dunia, tapi kebenaran bilang begini, kita bukan dari dunia. Itu perkataan Yesus. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, Yesus tidak berhenti sampai di situ. Tapi ada penjelasan kalimat yang selanjutnya berkata begini, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya begitu yakin bahwa Yesus bukan datang dari dunia, seharusnya keyakinan yang sama pula, seharusnya kita percaya bahwa kita pun bukan berasal dari dunia. Sebab Yesus bilang tadi, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kalau Bapak Ibu percaya dengan sungguh bahwa benar Yesus itu bukan datang dari dunia, berarti kepercayaan yang sama pun itu harus ada di dalam hati kita. Bahwa Bapak Ibu dan saya, kita bukan berasal dari dunia. Benar kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Yohanes 16 ayat 28 bilang begini. Yohanes 16 ayat 28. Yesus bilang begini, aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kembali kepada Bapa. Kalau begitu, maka saya bisa katakan begini Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu dan kita semua, kita datang dari Bapa. Saya tulis di sini pakai nama saya. Saya Adolf Sohilait, datang dari Bapa. Saya datang ke dalam dunia. Saya meninggalkan dunia pula dan pergi kembali kepada Bapa. Yesus bilang, mereka bukan datang dari dunia, sama seperti aku bukan datang dari dunia. Sekarang jelas begini Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu dan saya, kita semua datang dari Bapa. Oleh sebab itu, saya berani katakan begini, saya bukan orang yang datang dari dunia. Firman Tuhan menjelaskan seperti itu Bapak Ibu. Ini satu kesadaran yang selalu harus ada di dalam pikiran Bapak Ibu dan saya.
bahwa benar kita berinteraksi, kita makan, kita bekerja, kita terlibat dalam pelayanan, kita ada di kantor. Tapi status kita bukan datang dari dunia. Yesus bilang mereka bukan datang dari dunia seperti aku. Ini yang perlu Bapak Ibu dan saya kita sadari menjadi dasar pemikiran kita setiap waktu. Sebab kalau kita berjalan dengan pengertian ini, apapun yang kita hadapi, kita tahu siapa kita Bapak Ibu. Kalau kita menyadari bahwa saya bukan dari dunia, ketika saya sedang bekerja, ketika saya menghadapi persoalan, saya tahu siapa saya. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu? Poin yang pertama adalah kesadaran dari mana kita berasal itu penting. Kesadaran dari mana Bapak Ibu dan saya berasal itu penting. Menyadari bahwa saya datang dari Bapa atau saya bukan datang dari dunia itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ketika Bapak Ibu dan saya kita menjalani kehidupan ini, ketika kita berhadapan dengan sistem dunia, ketika kita menghadapi segala persoalan, tantangan, ketidakadilan, ketika Bapak Ibu dan saya dibenci, difitnah, kita menjalaninya dengan satu pengertian yang benar. Kita menjalaninya dengan satu sukacita yang berbeda. Karena begini, saya bukan datang dari dunia. Dan Alkitab menulis begini, dunia membenci saya. Yesus bilang dunia membenci mereka. Pak Gembala pernah jelaskan dari tempat ini bahwa dunia itu seperti satu sistem. Kalau dunia itu adalah satu sistem dan kita ada di dalamnya, tetapi karena saya menyadari bahwa saya bukan dari dunia, berarti dalam menghadapi sistem itu, cara yang saya gunakan bukan sistem dunia, karena saya bukan dari dunia. Cara saya berbicara, cara saya berespon, cara saya berpikir, cara saya bertindak, itu pasti berbeda. Cara saya memperlakukan orang lain, cara saya memperlakukan istri saya, cara saya memperlakukan anak-anak saya, cara saya bergaul dengan sesama, cara saya memandang persoalan, itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bukan ada di dunia ini, saya berasal dari Bapa. Bapak Ibu, kalau di Pulau Ambon, ada desa-desa yang kalau orangnya itu berbicara, Bapak Ibu sudah tahu, pasti ini dia datang dari kampung mana. Kalau orang Latu Halat bicara, Bapak Ibu pasti tahu, oh ini dia pasti dari Latu Halat. Karena intonasi, logat, cara bicaranya kita tahu. Kalau orang Saparua bicara, kita pasti tahu, oh ini orang Saparua. Apalagi orang Ema. Teman saya biasa melayani di sawan orang Ema. Kita kenal. Kenapa? Karena kita tahu, oh saya orang Alang Bapak Ibu. Orang Alang tuh dikenal bicaranya besar. Orang tua saya kalau bicara di rumah, anak saya tuh bilang, oma, bicara palang-palang sedikit. Nanti tetangga sangka kutong ada bakalai dalam rumah. Karena memang ciri khas dari kita di alam bicaranya besar. Orang Liliboy. Setiap pembicaraan mereka harus diikuti dengan kata apa? Temi. Itu Liliboy. Ketika kita mendengar seseorang bicara, kita tahu itu dia dari mana. Karena itu melekat dalam hidupnya. Dia berasal dari kampung itu. Bapak Ibu, Alkitab bilang kita bukan dari dunia, kita dari Bapa. Artinya begini, kemanapun Bapak Ibu pergi, status kita sebagai orang yang berasal dari Bapa akan kelihatan oleh orang lain. Tuhan bilang, benar mereka ada di dalam dunia, tapi mereka bukan berasal dari dunia. Hari ini, Bapak Ibu dan saya mungkin sedang menghadapi satu sistem dunia. Bapak Ibu sedang menghadapi satu sistem di tempat pekerjaan kita, di kantor. Sistem itu mungkin ada di lingkungan kita. Ingat ini Bapak Ibu.
Saya ada di dunia, saya ada di sistem ini. Tapi saya bukan berasal dari dunia ini. Tiap hari Bapak Ibu dan saya kita berhadapan dengan satu sistem dunia. Tiap hari saya harus bekerja di kantor. Saya mungkin penjaga toko. Saya ada di pasar. Saya ada di kampus. Dan itu semua terjadi di depan mata saya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, saya bukan datang dari dunia. Dikatakan begini, aku datang ke dalam dunia. Yesus bilang begitu, aku datang ke dalam dunia. Berarti begini, kehadiran kita di sana, itu Tuhan punya tujuan untuk Bapak Ibu dan saya ada di tempat itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 42 dikatakan begini. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Berarti begini Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu dan saya di tengah-tengah sistem, di tengah-tengah dunia itu bukan satu kebetulan. Tapi ketahui ini, Tuhan punya tujuan untuk saudara dan saya ada di tempat itu. Di dalam Yohanes 17 ayat 9 dikatakan begini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Bapak Ibu, Yesus tidak berdoa untuk sistem dunia itu. Yesus tidak berdoa untuk pekerjaan lingkungan yang saudara kerja di sekitarnya. Tapi Alkitab menulis, aku berdoa kepada mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Saudara bayangkan, kalau tiba-tiba ada rekan atau teman dan datang dan dia katakan begini, Bu, tadi pagi beta berdoa, Tuhan kasih ingat saya berdoa buat kamu. Dan Tuhan bilang firman ini. Kira-kira perasaan saudara bagaimana? Alkitab menulis ini, bukan manusia yang berdoa buat kita. Tuhan berdoa dengan posisi menengadah ke langit. Dan dia bilang begini, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk Bapak Ibu dan saya, aku berdoa. Yesus sangat tahu bahwa untuk menghadapi sistem dunia ini itu tidak mudah. Tapi apakah kita bisa? Jawabannya sangat bisa Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan hidup di dalam kita. Firman Tuhan memampukan kita untuk kita ada di tengah-tengah dunia. Dan menunjukkan bahwa benar saya bukan dari dunia. Saya datang dari Bapa. Saya menunjukkan kepada dunia. Ini loh kehidupan yang benar seperti ini. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu dianggap bodoh oleh orang dunia Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu ada di sistem dunia, waktu Bapak Ibu berlaku jujur di tempat pekerjaan, kita dianggap bodoh. Sering orang bilang begini, Bu, zaman ini tidak ada orang yang bisa jujur. Kalau jujur kita tidak bisa dapat apa-apa. Kita harus belok-belok sedikit lah. Kan cuma sedikit. Waktu kita jujur, itu dianggap kita ketinggalan zaman. Makanya Yesus berdoa, dia bilang begini, Bapa, di ayat yang ke-11, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Ada satu pribadi yang dia berdiri di depan Bapa dan dia bilang, Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu. Karena Yesus tahu bahwa untuk menghadapi sistem dunia, untuk ada di tengah-tengah tempat pekerjaan itu tidak mudah. Tapi dia bilang begini, Bapa, peliharalah mereka. Bapak Ibu, saya kenal satu ibu. Saya bercerita dengan ibu ini. Dia bekerja di salah satu kantor di kota ini. Dia sebagai pemimpin di kantornya. Tapi di kantornya itu masih ada pemimpin di atas ibu itu. Ini perkataan dari pemimpin yang ada di atasnya. Dia bilang begini. Sangat susah kerjasama dengan ibu ini. Saya pikir, kenapa ya? Apakah ibu ini sedang melakukan satu kesalahan atau apakah yang sedang dibuat?
ternyata begini, karena ibu ini menyadari statusnya bahwa dia bukan dari dunia, dia hidup dalam kebenaran. Makanya pemimpin bilang begini, orang ini susah kerja sama dengan dia. Itu yang sedang terjadi di luar sana Bapak Ibu. Ketika saudara jujur, orang bilang kita susah kerja sama dengan mereka. Padahal itu kan yang benar. Seharusnya orang-orang seperti itu kita bisa kerja sama. Tapi ketika seseorang berlaku benar, ketika seseorang berlaku jujur, pemimpinnya bilang kita susah kerja sama. Terbalik, itu apa? Itu dunia Bapak Ibu. Ada orang-orang yang mengambil keputusan yang benar, takut Tuhan. Tapi mereka bilang begini, aduh orang ini kok susah banget kerja sama dia. Yang salah dunia atau kita Bapak Ibu? Yesus bilang begini, peliharalah mereka. Kalau Yesus bilang peliharalah mereka, kira-kira siapa yang melawan kita waktu kita berdiri dengan satu kepastian, kita berdiri dengan kebenaran? Itu tidak. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 17 ayat 21. Yesus bilang begini, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Saya baca terjemahan yang lain di dalam firman Allah yang hidup. Dalam Yohanes 17 ayat 21 dibilang begini, doaku untuk mereka. Doaku untuk mereka semua ialah supaya mereka sehati dan sepikir sama seperti engkau dan aku ya Bapa. Supaya sebagaimana engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, demikian pula mereka ada di dalam kita. Sehingga dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata kesatuan menjadi satu di dalam terjemahan yang lain dipakai kata ini, sehati dan sepikir. Artinya ada satu kerinduan Tuhan buat Bapak Ibu dan saya, yaitu kita sehati dan kita sepikir. Menjadi satu. Sehati sepikir artinya begini, kita mempunyai kesehatian yang sama, kita mempunyai pikiran yang sama, yaitu kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang kita menjadi satu. Tapi di dalam terjemahan lain dipakai kata sehati dan sepikir. Filipi 2 ayat 5 bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Waktu Bapak Ibu dan saya untuk memutuskan untuk menjadi sehati dan sepikir, dikatakan bahwa dunia itu membenci kita. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Dibilang begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Waktu Bapak Ibu dan saya memilih untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, percayalah begini Bapak Ibu, kesatuan, kesehatian, sepikir, sehati, itu akan menjadi sulit untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita. Yesus bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ingat Bapak Ibu, saya bukan dari dunia, saya datang dari Bapa. Makanya Yesus peringatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu dan saya memilih untuk mengasihi dunia, maka percayalah kesatuan akan menjadi satu hal yang sulit untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya memilih untuk mengasihi dunia, percayalah di dalam keluarga kita, kesatuan itu akan sulit tercipta. Yesus bilang begini, kamu dari dunia. Kamu ada di dalam dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Karena itu, buanglah semua cara berpikir dunia dan milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam Kolose 3, saya baca dalam Kolose pasal 3, terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang ke-5a bilang begini,
Karena itu, buanglah segala hal yang duniawi dan penuh dosa. Matikanlah segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri saudara. Dahulu saudara melakukan hal-hal tersebut pada waktu hidup saudara masih merupakan bagian dari dunia. Tetapi sekarang sudah waktunya saudara menanggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan, kebencian, sumpah serapa, dan kata-kata kotor. Ayat yang ke-9, janganlah saling mendustai. Hidup saudara yang lama dengan segala kejahatannya melakukan hal-hal semacam itu. Tetapi sekarang hidup yang lama itu sudah mati dan lenyap. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Buang semua itu. Tinggalkan semua itu. Jangan pakai cara itu. Jangan pakai cara dunia di dalam kita berjalan bersama. Kesehatian, kebersamaan, sehati sepikir itu tidak mungkin dipakai dengan cara dunia. Tuhan bilang buang semua itu. Buang kemarahan, buang kebencian, sumpah serapa, kata-kata kotor. Dibuang Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu? Kebersamaan, kesatuan itu tercipta di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, pertanyaannya buat kita. Mengapa sampai hari ini kesatuan itu menjadi sesuatu yang sulit tercipta? Jawabannya karena kita belum menghadirkan pikiran dan perasaan Kristus di mana kita ada Bapak Ibu. Kita belum hidup dalam kesatuan. Kita belum hidup dalam kesehatian. Karena apa yang kita lakukan setiap hari bukan hal-hal yang dari atas, bukan hal-hal yang dari Bapa. Cara dunia itu cuma satu Bapak Ibu, kepentingan. Kepentingan. Kalau kepentingan itu sudah masuk, maka kesatuan itu akan sulit tercipta Bapak Ibu. Kalau kepentingan itu yang kita utamakan dalam kebersamaan, maka percayalah kesatuan itu tidak akan tercipta. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-9 dibilang begini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Tuhan bilang begini, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau telah berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Hari ini Bapak Ibu, Yesus sedang berdoa. Firman ini sedang bilang buat kita bahwa Yesus berdoa buat Bapak Ibu dan saya. Kita adalah miliknya, kita adalah kepunyaannya. Kesatuan itu tercipta karena kita tahu bahwa Yesus sedang berdoa buat Bapak Ibu dan saya. Yesus bilang begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat begini Bapak Ibu, saya bukan dari dunia. Saya ada karena tujuan Tuhan. Saya ada supaya firman Tuhan dinyatakan. Saya percaya saya bisa hidup dalam kesatuan. Karena itu adalah doa Yesus untuk saya. Hal yang kedua adalah firman-Nya ada di dalam kita. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8. Yohanes 17 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-14 dibilang begini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-14 bilang begini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka.
Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti yang seharusnya ada di pikiran Bapak Ibu dan saya begini, bahwa firman itu bukan ada di luar kita, tapi firman itu ada di dalam kita. Dikatakan bahwa segala firman telah disampaikan kepada kita dan kita telah menerimanya. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-8 dibilang begini. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Bapak Ibu, Yesus bilang begini, apa yang dia dengar dari Bapa, semuanya dia kasih tahu buat Bapak Ibu dan saya. Yesus tidak menahan sebagian firman-Nya, tapi Alkitab menulis segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, dibilang begini, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi apa yang Yesus terima dari Bapa, Alkitab menulis semuanya disampaikan kepada Bapak Ibu dan saya. Dan dikatakan selanjutnya begini, mereka telah menerimanya, bukan nanti. Segala firman yang aku terima dari Bapa, aku telah menyampaikannya. Dan dibilang begini, mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya. Terjemahan yang lain bilang begini Bapak Ibu, mereka menerimanya serta mengetahui dengan yakin bahwa aku berasal dari engkau. Berarti firman itu bukan ada di luar, tapi firman itu ada di dalam kita. Yesus bilang semua yang saya dengar dari Bapa sudah aku sampaikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada saudara dan saya. Dan dibilang begini, kita telah menerimanya. Dan kita benar-benar percaya, kita tahu, kita yakini. Bukankah di dalam Roma 10 ayat 8 bilang begini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Artinya firman itu tidak jauh Bapak Ibu. Firman itu bukan di luar, tapi firman itu ada di dalam kita. Kalau kita mengerti ini, kalau Bapak Ibu dan saya mengimani dan menerimanya dan yakin benar bahwa firman itu ada di dalam kita, maka ini yang akan terjadi dengan hidup kita. Pertama adalah begini, kita hidup akan dituntun oleh firman Tuhan. Yesus bilang semua yang saya terima sudah saya sampaikan kepada mereka. Sudah saya beritahukan kepada mereka dan mereka menerimanya. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya menerima setiap kebenaran, maka hidup kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Alkitab menulis Yesus sudah menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa kepada kita. Untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita. Dengar ini, Yesus sudah memberitahukan semua rancangannya kepada Bapak Ibu dan saya. Untuk segala keperluan hidupmu, makan, pakai, kebutuhan hari-hari, Yesus telah merencanakannya. Dan Yesus bilang begini, aku sudah memberitahukannya kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Segala sesuatu Yesus sudah menyelesaikannya. Dia bilang begini, aku sudah mengerjakannya. Aku memberitahukan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Pertanyaannya begini buat kita Bapak Ibu. Mengapa sampai hari ini firman itu seperti tidak punya kekuatan di dalam hidup kita? Mengapa sampai hari ini saya masih gagal? Mengapa sampai hari ini saya seperti kalah dalam perlombaan hidup ini? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Karena keraguan dan kekhawatiran itu yang menghimpit di dalam hidup kita. Karena keraguan dan kekhawatiran itu ada di dalam kita. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 13. Di dalam Matius 13 itu diceritakan tentang seorang penabur yang menabur benih. Dan dikatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Yang pertama diceritakan bahwa waktu dia menabur, waktu benih itu ditabur, benih itu jatuh di pinggir jalan. Kalau Bapak Ibu baca pengertiannya dibilang bahwa mereka tidak mengerti lalu itu dirampas. Yang kedua benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya itu benih itu bertumbuh tidak berakar. Datang penderitaan, lalu orang-orang itu menjadi murtad. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di semak duri.
Dikatakan bahwa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup ini menghimpit benih itu, lalu benih itu tidak berbuah. Dan yang terakhir adalah benih itu jatuh di tanah yang baik. Di situ dijelaskan bahwa mereka mendengar, mereka mengerti, mereka memahami, lalu mereka menghasilkan buah. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, benih yang adalah firman Tuhan itu sendiri sudah ada di dalam kita. Kalau benih itu tidak bertumbuh, itu bukan salah benih. Tapi yang salah dalam hidup kita adalah tanah hati kita. Sekarang yang perlu Bapak Ibu dan saya rubah bukan benihnya. Tapi firman Allah yang sudah ada dalam kita itu, yang berdiam dalam hidup kita, bukan itu yang perlu kita rubah. Tetapi sikap hati kita yang perlu kita rubah. Karena firman Allah itu ya dan amin. Tanah hati kita lah yang perlu dirubah. Sikap hati kita kepada kebenaran firman Tuhan, itulah yang perlu kita rubah. Ingat Bapak Ibu, saya bukan dari dunia. Kita tidak bisa menggunakan cara dunia, kita tidak bisa menggunakan sikap hati dunia, lalu kita mengharapkan itu benih bertumbuh dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak merubah sikap hati kita, benih tetap ada. Tapi benih itu tidak akan bertumbuh. Bukan benihnya yang salah. Sikap hati kita yang perlu kita rubah. Sehingga benih itu bertumbuh. Kalau sikap hati kita itu seperti tanah yang baik. Percayalah kita bilang begini. Benih itu pasti bertumbuh dan berbuah banyak. Yang perlu Bapak Ibu dan saya rubah adalah sekarang begini. Mari rubah sikap hati kita. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 133. Dikatakan begini, alangkah baik dan indahnya apabila kita hidup rukun bersama. Kalau saya rubah begini, alangkah baiknya kalau saya mementingkan kepentingan diri saya sendiri. Apakah ayat yang ketiga bisa terjadi? Alangkah baik dan indahnya apabila kita hidup rukun bersama. Sebab kesadarlah kemana? Ke kehidupan itu. Kerukunan itu. Hidup bersama itu. Berarti yang perlu kita rubah adalah sikap hati kita. Kebenaran tidak pernah berubah. Hati kita yang perlu berubah. Bapak Ibu, ini bulan-bulan di mana kita baru saja mendengar hasil dari anak-anak kita dalam 1 tahun pendidikan mereka. Ada yang baru lulus dari SMA akan pindah ke perguruan tinggi. Ada yang baru lulus di SMP akan pindah ke SMA. Yang SD akan nanti pindah ke SMP. Atau mungkin Bapak Ibu akan memasuki anak-anak Bapak Ibu ke satu tempat atau ke satu sekolah. Saya punya saudara Mama Ata, anaknya dari Leti mau masuk di Ambon. Ini bulan-bulan di mana Bapak Ibu dan saya sedang berjuang. Yesus bilang begini, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka dan mereka telah menerima. Berarti apapun yang Bapak Ibu hadapi, mau anak pindah SD, SMP, SMA ke perguruan tinggi, Tuhan bilang segala firman telah kusampaikan kepadaku. Bagaimana sikap hati kita itu akan menentukan kita berjalan. Ingat, kita tidak bisa memakai cara dunia di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Benih tidak akan pernah bertumbuh kalau kita pakai cara dunia. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tidak akan bisa membangkitkan iman kita. Yang penting Bapak Ibu dan saya rubah adalah ingat begini. Saya ini bukan dari dunia. Berarti cara yang saya pakai bukan cara dunia. Dunia bilang begini. Jangan menabur, tabung saja supaya engkau menjadi kaya. Itu dunia bilang. Surga bilang begini, taburlah maka engkau akan menuai. Saudara mau pakai cara mana? Simpan, tabung terus supaya jadi kaya, atau tabur dulu baru engkau menuai.
Ada satu kalimat yang sering kita dengar begini. Apalagi di ibu-ibu. Aduh, ini tanggal tua. Bapak Ibu, hidup kita bukan tergantung dari tanggal. Mau tanggal tua, setengah muda, mau... Hidup dari tanggal itu cara dunia Bapak Ibu. Saya hidup karena berkat Tuhan. Jangan sekali bilang ini tanggal tua. Tuhan tidak tergantung dengan tanggal tua. Itu cara dunia Bapak Ibu. Saudara mau hidup dari tanggal, saya tidak mau. Saya mau hidup karena janji Tuhan. Yang kedua adalah kesatuan menjadi sesuatu yang mudah kita lakukan. Waktu firman itu hidup di dalam kita. Ayat yang ke-21 bilang begini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Firman Tuhan menulis begini bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya kalau firman itu yang adalah Allah sendiri hidup di dalam kita, maka kesatuan yang adalah dipraktekkan oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus itu akan termanifestasi di dalam kehidupan kita. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu berdiam di dalam kita. Hubungan Bapa, Anak dan Roh Kudus seharusnya bisa dilihat dari cara hidup Bapak, Ibu dan saya. Kenapa? Karena firman ada di dalam saya. Tuhan hidup di dalam saya. Ingat 2 minggu yang lalu, Paris menjelaskan dari tempat ini bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka punya tujuan yang sama, motivasi yang sama, hati yang sama, kasih yang sama, tujuan yang sama. Kalau semua itu ada dalam kita, maka kesatuan sangat mudah tercipta di dalam kehidupan kita. Kan firman adalah Tuhan. Waktu firman berdiam, Tuhan kan berdiam di dalam kita. Orang yang menerima dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan selalu hidup dalam kesatuan. Mereka akan sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan. Mereka tidak mencari kepentingan sendiri. Mereka hidup dalam kerendahan hati. Mereka menganggap yang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Mereka selalu memperhatikan kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingannya. Mereka punya pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran Kristus. Kenapa? Karena firman hidup di dalam kita. Kesatuan akan menjadi hal yang sangat mudah tercipta. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena saya bisa. Tapi karena firman hidup di dalam saya. Coba taruh kepentingan di atas segalanya. Semuanya akan menjadi hancur. Suami istri katakanlah. Coba taruh kepentingan di atasnya. Selesai. Suami punya kepentingan begini. Istri punya kepentingan begini. Tapi kalau kita taruh kasih di atas segalanya, perjalanan kehidupan keluarga kita akan berjalan dalam tujuan dan rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu, pastikan bahwa kebenaran firman itu hidup di dalam kita. Karena kalau kebenaran itu ada di dalam kita, kesatuan sangat mudah tercipta. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, di tempat pekerjaan Bapak Ibu dan saya. Orang melihat hidup kita, mereka melihat Tuhan. Hal yang ketiga, kasih adalah dasar hidup dalam kesatuan. Kasih adalah dasar hidup dalam kesatuan. Yohanes 17 ayat 26 bilang begini. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Yesus bilang begini. Kasih yang telah engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Kasih itu ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Kasih bukan di luar, kasih itu ada di dalam kita.
Dasar dari satu hubungan atau kesatuan adalah kasih, bukan kepentingan. Yesus bilang tadi itu supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Yohanes 13 ayat 34 dibilang begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, mengasihi itu bukan satu ajakan. Tapi mengasihi adalah perintah Tuhan buat kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Mengasihi itu satu perintah yang Tuhan katakan buat kita. Hendaklah kamu saling mengasihi. Orang yang mengasihi, mereka pasti bisa hidup dalam kesatuan. Orang yang hidup dalam kasih akan tetap berjalan bersama sekalipun ada gesekan. Tapi kalau orang yang menaruh kepentingan di atas, waktu gesekan sedikit, mereka akan berpisah. Tapi kalau orang menaruh kasih di atas segalanya, sekalipun ada gesekan, kita akan tetap memilih untuk berjalan bersama-sama. Mengapa? Karena kasih adalah Allah sendiri. Dan kita berasal dari mana? Saya bukan dari dunia, saya datang dari Bapa. Berarti kasih itu menjadi ciri khas dalam hidup saya. Kalau saudara dan saya bilang, saya punya kepentingan lebih dari atas segalanya, bukan berarti saudara bukan datang dari Bapa. Karena orang yang datang dari Tuhan, kasih ada di dalamnya. Cara dunia cuma satu, kepentingan. Mengasihi adalah sikap hati kita mentaati firman-Nya. Ada banyak hal yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Dan itu bisa membuat kita menjadi kecewa. Dalam perjalanan hidup kita buat. Bisa orang membuat kita menjadi emosi, marah. Tapi kenapa kita masih mau tetap berjalan? Karena begini, mengasihi itu perintah. Dan Allah adalah kasih, makanya kita tetap mengasihi. Ujian ketaatan yang paling sering kita alami adalah ketika kita merasa sulit untuk mengasihi orang lain. Kita sudah coba mengampuni orang itu, kita berusaha melakukan baik, kita melakukan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tapi balasan yang kita terima seperti hal yang tidak mengenakan yang kita terima. Orang itu tidak mau berubah. Bahkan kadang-kadang semua kebaikan yang telah kita lakukan, orang menganggap itu sesuatu yang tidak bernilai. Bapak Ibu dan saya mungkin pernah mengalami di mana kita berjalan sama-sama, ada gesekan, orang menceritakan kita dari belakang. Tapi apa yang membuat kita tetap berjalan bersama-sama? Kasih yang membuat kita bisa berjalan bersama-sama. Apakah karena pertengkaran suami istri lalu kita harus pisah? Kalau kasih itu menjadi dasar dalam seluruhnya, dalam membangun kebersamaan, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap berjalan bersama-sama. Karena kita bukan dari dunia, kita dari Bapa. Tuhan itu kasih, dan kasih itu ada di dalam kita. Aduh Pak, pas yang rasa beta susah mengampuni, pas yang rasa. Ya itu kamu mau pakai cara dunia atau kamu pakai cara Tuhan? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7 dibilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Amin. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kekasih. Bapak Ibu dan saya, Jemaat GBI Rock Ambon. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari mana? Dari Allah. Saya bukan dari dunia, saya dari Bapa. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari mana? Lahir dari Allah. Dan dikatakan begini, dia mengenal Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak saling mengasihi.
Tidak ada alasan untuk saya membenci seseorang. Tidak ada alasan untuk saya tidak berjalan bersama-sama dengan komunitas. Tidak ada alasan untuk saya pisah dari kebersamaan kita. Kenapa? Karena saya lahir dari Allah. Kasih itu dari Allah. Saya datang dari sana. Kasih itu ada di dalam hidup saya. Kesatuan menjadi hal yang sangat mudah tercipta. Kalau kita tahu kasih itu ada di dalam kita. Ayo kumpul kita bersatu. Tidak perlu Bapak Ibu. Kalau kita menyadari kehidupan kita bahwa saya dari sana dan kasih itu ada di dalam kita. Kenapa kita bisa berpisah? Karena kasih semakin kurang. Kasih menjadi dingin. Padahal Alkitab bilang begini, marilah kita saling mengasihi. Karena kasih lahir dari Allah. Dan kita mengenal Allah. Apakah orang-orang yang berjalan dalam pengenalan akan Tuhan akan berpisah? Apakah sangat sulit kalau kita bilang kita mengenal Tuhan dan kesatuan itu bisa tercipta? Sangat bisa Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 2 bilang begini. Efesus 4 ayat 2 bilang begini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Firman bilang begini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Orang yang tidak punya kepentingan akan mudah menolong orang lain. Orang yang tidak punya kepentingan akan mudah ada dalam komunitas. Saya hadir di satu komunitas karena saya mengasihi. Saya hadir di satu komunitas karena saya mau membantu. Saya hadir dalam satu komunitas karena saya mau menolong sesama saya. Tunjukkanlah kasihmu di dalam hal saling membantu. Ketika Bapak Ibu dan saya kita hidup dalam kasih, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut, sabar, saling memperhatikan, tidak punya kepentingan, maka berjalan dalam kesatuan menjadi sesuatu yang bisa tercipta di antara kita. Makanya Yesus bilang, Bapa, aku berdoa buat mereka. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku dari dunia. Peliharalah mereka Tuhan. Yesus bilang begini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Waktu Bapak Ibu dan saya hidup dalam kesatuan, waktu Bapak Ibu hidup dalam kasih, Tuhan bilang begini, supaya dunia percaya. Mungkin di tempat pekerjaan Bapak Ibu sulit menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin sulit berkhotbah di tempat pekerjaan mungkin. Mari bilang, saya mau bilang ini buat Bapak Ibu. Tunjukkan kasihmu di depan banyak orang. Saling mengasihi, sabar. Tidak punya kepentingan. Alkitab bilang dunia percaya. Orang melihat apa yang ada di dalam kita. Orang melihat hidup kita. Kebenaran firman Tuhan menjadi hal yang termanifestasi dimanapun Bapak Ibu dan saya ada. Hendaklah mereka satu seperti aku dan Bapa satu. Supaya dunia percaya. Kesatuan membuat dunia percaya bahwa Tuhan itu ya dan ada. Kasih menjadi dasar untuk kita membangun kesatuan. Mari Bapak Ibu, para tim musik yang ada di belakang, saya mengundang ada di depan. Saya mau mengakhirinya dengan membaca ayat ini kembali. Dibilang begini,
Ayat yang ke-8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan bilang begini, segala firman yang aku dengar dari Bapa, aku telah menyampaikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Semuanya Tuhan kasih tahu buat kita. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Bapa. Hari ini, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Apakah kesatuan itu menjadi satu hal yang sulit? Apakah kesatuan itu menjadi satu hal yang sulit tercipta di dalam komunitas kita? Apakah kesatuan itu menjadi satu hal yang sulit terjadi dalam rumah tangga kita? Apakah kesatuan itu menjadi satu hal yang sulit tercipta di tempat kita bekerja, kita melayani? Mari, rubah sikap hati kita. Jangan pakai cara dunia. Jangan menaruh kepentingan di atas segalanya. Kasih harus ada di atas segalanya. Waktu kasih itu menjadi dasar dalam seluruh hubungan kita. Bapa bilang begini, Yesus bilang begini, seperti aku dan Bapa satu, demikianlah kita satu. Ketika kita hidup dalam kesatuan, ketika kesatuan itu ada di antara kita, maka dunia percaya dan Tuhan dipermuliakan. Orang melihat hidup kita, orang melihat keluarga kita, orang melihat kehadiran kita, mereka melihat Yesus. Dan Yesus berdoa untuk kita semua Bapak Ibu. Kesatuan menjadi satu hal yang semua orang rindukan. Dan saya berdoa di rumah tangga, keluarga, di tempat pekerjaan, semuanya bisa termanifestasi. Kenapa? Karena kita telah menerima kebenaran firman itu. Dan firman Tuhan itu ada di dalam kita.